Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sana. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Sebelum kita lanjut kepada materinya, yuk kita sama-sama bacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Harus siap dong. Nah, pada materi pembelajaran sekarang, Ibu sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran di mana sekarang kita akan membahas mengenai apa sih manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung saja kita bahas ruang lingkup materi kita kali ini. Tema 1, subtema 1. Matahari. Sudahkah kalian mengetahui apa itu yang dimaksud matahari? Matahari adalah sumber energi terbesar di dunia yang sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai apa saja kegunaan matahari yang biasa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Materi yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Dan yang kedua, terbagi menjadi berapa jeniskah sumber daya alam itu? Dan yang ketiga, apa saja manfaat energi matahari di kehidupan sehari-hari? Oke, daripada berlama-lama, kita langsung ke materinya. Kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi kita ini bisa berupa makhluk hidup maupun benda mati. Dan ini sangat beragam keberadaannya di permukaan bumi. Ada yang bisa langsung kita manfaatkan. Contohnya seperti air bersih, udara, sinar matahari. Dan ada juga nih, pemanfaatannya ini harus dilakukan terlebih dahulu sebuah pengolahan. Misalnya seperti padi. Kita perlu mengolahnya terlebih dahulu agar bisa kita makan sebagai nasi. Coba kalian sebutkan, di zaman sekarang ini, apakah bisa kita satu hari saja hidup tanpa sumber daya alam? Tentunya tidak bisa. Itu karena kehidupan manusia memang sudah bergantung pada apa yang terdapat pada sumber daya alam, dan hal ini sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi dan kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Apa saja contohnya? Misalnya, tadi sudah Ibu sebutkan, ada air, ada sinar matahari, ada angin, bahkan padi pun termasuk salah satu sumber daya alam. Nah, dari berbagai macam contoh-contoh sumber daya alam tadi dan juga pengertian sumber daya alam yang sudah disebutkan dan tentunya masih banyak lagi contohnya, tentu perlu kita ketahui. Jadi terbagi menjadi berapa jeniskah sumber daya alam itu? Coba, bisakah kalian membagi contoh sumber daya alam ini sesuai jenisnya? Pertama, ada sumber daya alam minyak bumi, kedua matahari, ketiga air, keempat angin, kelima batu bara, 6 emas, dan yang ketujuh listrik. Kira-kira dari ketujuh contoh sumber daya alam itu,
terbagi menjadi berapa jeniskah? Dan jenis apa sajakah sumber daya alam tersebut? Nah, jika kita lihat dari ketujuh contoh sumber daya alam tadi, sumber daya alam itu dapat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan ketersediaannya. Pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah segala jenis sumber daya alam yang ketersediaannya di muka bumi ini sangat melimpah, atau dengan kata lain, jumlahnya itu sangat besar. Sehingga sumber daya alam tersebut bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, karena jumlahnya yang begitu banyak dan tidak terbatas. Akan tetapi, perlu kita ingat juga bahwa sebanyak apapun ketersediaan sumber daya alam tersebut, jangan sampai kita terlalu memaksakan sehingga ketersediaannya pun semakin lama bisa berkurang. Contohnya ada apa aja sih? 1. Air. 2. Sinar matahari. Lalu ada angin, ada hewan, dan ada juga tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu segala jenis sumber daya alam yang ketersediaannya di muka bumi ini sangat terbatas. Atau dengan kata lain, jumlahnya ini hanya bisa kita perhitungkan untuk kita gunakan dalam jangka waktu beberapa tahun saja dengan syarat batas maksimal penggunaan. Hal ini terjadi karena sumber daya alam ini pun keberadaannya tidak bisa kita buat dalam jangka waktu sebentar. Apa saja contohnya? Misalnya ada batu bara, ada minyak bumi, emas pun termasuk ke dalam contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masih ingatkah kalian bahwa matahari adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Mengapa demikian? Itu disebabkan karena matahari ketersediaannya itu ada dalam jumlah besar. Meskipun tidak bisa kita hitung dengan angka, tapi dapat kita pastikan bahwa energi matahari itu akan selalu ada dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Bukan berarti mataharinya ada banyak, tapi sumber dari energi mataharinya yang terus ada. Lalu apa saja ya manfaat matahari yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita lihat. Berikut ada beberapa contoh manfaat matahari yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, menerangi bumi. Kedua, membuat terjadinya siang dan malam. Ketiga, berperan dalam proses terjadinya awan. Keempat, sumber energi pada panel surya. 5. Berperan dalam proses fotosintesis. Dan yang keenam, terjadinya siklus perputaran air. Wah, ternyata banyak sekali ya contoh manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk sekedar menjemur pakaian saja. Bahkan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan pun melibatkan peranan sinar matahari. Begitupun dalam menerangi bumi. Bayangkan, jika siang dan malam tidak dapat kita bedakan karena pada siang hari tidak adanya sinar matahari yang membantu menerangi kita di muka bumi ini. Apa jadinya kita melakukan aktivitas sehari-hari di siang hari? Atau contoh lainnya, membuat terjadinya ada siang dan malam. Kita tidak tahu apakah jam 8 ini jam 8 pagi atau jam 8 malam ya. Bahkan sinar matahari pun ikut berproses dalam pembuatan atau dalam siklus perputaran air. Bahkan pada teknologi canggih pun, sinar matahari berfungsi untuk menghasilkan sumber energi listrik pada panel surya.
Dari berbagai macam manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari kita ini, bisa kita lihat loh, apa saja sih manfaat matahari bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Pertama, untuk manusia, salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber vitamin D. Seperti kita ketahui bahwa matahari menghasilkan vitamin D yang berfungsi untuk pertumbuhan. Kedua, menjadi sumber panas. Tentunya tubuh kita harus merasakan panas matahari ya. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga listrik yang digunakan pada teknologi canggih yang bernama panel surya. Ataupun yang keempat, sebagai sumber penerangan ketika di siang hari. Dan yang kelima, meningkatkan imun tubuh. Karena matahari banyak manfaatnya loh untuk tubuh kita selain menghasilkan vitamin D dan juga berbagai macam contoh manfaat lainnya. Yang kedua, untuk hewan sebagai sumber vitamin D. Yang memerlukan vitamin D itu ternyata bukan hanya manusia saja. Lalu untuk menghangatkan tubuh, juga menjaga keseimbangan suhu. Yang keempat, mempercepat proses adaptasi. Dan yang kelima, memperlancar proses pencernaan makanan pada tubuh hewan. Yang ketiga, manfaat matahari untuk tumbuhan. Selain untuk proses fotosintesis, manfaat matahari juga bisa menambah nutrisi pada tumbuhan, juga membantu proses fotosintesis, dan yang ketiga membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan agar tumbuhan bisa cepat-cepat tinggi. Ya, sayang sekali ya, rupanya pertemuan kita pada materi pembelajaran kali ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Sampai ketemu pada materi pembelajaran yang terbaru bersama Ibu Zani. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat, juga dapat menjadi amal jariah bagi Ibu. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Hatur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.